Assalamualaikum. Kemarin kita udah singgung ritme sirkadian alias ritme biologis harian kita ya. Sempat fokus ke siklus melatonin segala tuh yang sering dibilang hormon malam, tapi sebenarnya ada juga melatonin siang, bukan di aliran darah, melainkan pada makhluk-makhluk kronik di sekujur tubuh kita, khususnya di mitokondria sel-sel dan gut microbiome. Nah, lanjutannya nih sekarang. Selain siklus melatonin yang bertalian dengan pola fasting tipikal dan healing, itu ada ritme lain yang disebut siklus CPT namanya, core body temperature atau suhu inti tubuh kita, dan ritme atau siklus hormon stres kortisol. Nah, satu jurus ya yang bisa menggiring siklus melatonin, kortisol, dan CPT ke arah lebih baik. Dampak healingnya selain di fasting itu, juga saat kita kebangun dini hari. Dalam istilah Arab atau Muslim, tipikal ini dibilang bangun di jam sahur gitu, tapi sebetulnya tradisi bangun dini hari itu kebiasaan kuno yang ada di mana-mana. Di tradisi kejawen juga ada, atau yang saliran di Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, terus di vihara-vihara di Tibet sana juga ada, vihara Kristiani, denominasi tertentu juga banyak tuh yang punya tradisi bangun dini hari. Jadi, ini tuh sifatnya relatif universal, sehingga mestinya yang bukan muslim pun jangan a priori duluan sebelum melihat fiturnya. Yuk, kita tinjau lagi dari siklus melatonin kemarin. Pita kuning ini gambaran kentalnya melatonin darah di malam hari, yang pita hijau gambaran melatonin siang tadi. Yang siang ini kadang lemah, kadang eksis kuat, lalu kita cukup kena paparan atau stimulan seperti infra merah matahari kayak gitu yang kemarin kita bahas. Sedangkan yang siklus malam, ini relatif acet ya, rata-rata. Sehingga periode sekitar jam 9 malam itu dijuluki sebagai jam melatonin. Rasa kantuk biasanya udah menguat di situ dan relatif enak gitu untuk tidur, yaitu kalau tubuh normal dan pola keseharian pun normal. Tapi lah ini, umumnya yang udah kena faktor U, itu rasa ngantuknya bergeser, maju tuh. Jauh sebelum jam 9, udah kerasa ngantuk. Dulu pernah kita ulas juga. Salah satunya ini terkait juga dengan ritme CBT, alias core body temperature. Nah, jadi ya, alamiah, suhu inti tubuh kita itu berfluktuasi. Rentang fluktuasinya antara setengah sampai 1 derajat Celcius gitulah. Titik terendahnya itu di sekitaran dini hari, jam 4 pagi sekitar itu ya. Dan titik puncaknya, tertingginya itu di antara jam 4 sore sampai maghrib sekitaran jam 6 kayak gitu. Tapi di antara itu bukannya terus naik atau turunnya gradual lurus begitu aja, kayak garis putus-putus di grafik ini. Dan ini nanti penting untuk memahami siklus healing. Jadi yang terjadi itu seperti di grafik ini. Di pagi hari gitu ya, terjadi lonjakan suhu inti, dibangunkan gitu ya dalam tanda kutip oleh hormon kortisol. Habis itu baru dia naiknya tipis-tipis gradual sampai tercapai puncaknya di jam 4 sorean sampai jam 6 maghrib tadi itu. Terus dari jam 6 maghrib itu pun ada pola anjlokan, yaitu di sekitaran jam 9 malam kayak gitu, karena kurang lebih disitulah peaknya adenosin. Bukan benar-benar hormon sih adenosin ini ya, tapi dia itu penanda kelelahan, ampasnya dari berbagai aktivitas kita sepanjang hari. Nah, selain suhu inti nurun, melatonin pun naik, kira-kira berbarengan. Seiring dengan itu, suhu inti pun terus menurun, terus rada anjlok lagi dini hari, manakala melatonin sudah relatif menyingsing. Nah, tapi itu kalau kondisi normal dan prima, dengan catatan disclaimer di sini, ini sekedar ilustrasi ya, bukannya gambarannya akurat sahih 100%. Nah, sedangkan ya yang udah kena faktor U nih, numpuknya adenosin ini kurang lebih sudah terasa peak lebih awal. Jadi jam 7, jam 8 bisa udah kerasa ngantuk tuh kalau kena faktor U atau kena kelelahan yang agak lebih dari biasanya. Padahal bisa aja itu kentalnya melatonin tetap jam 9. Sehingga kalau dibawa tidur cepat pun healingnya kentang. Baru kick in optimal jam 9-an ke atas manakala masuk ke jam melatonin. Nah, karena faktor U juga, itu di ujungnya ya, melatonin pun menyingsingnya bisa lebih cepat. Jadinya, di ujung-ujung dini hari, jam sahur menjelang jam subuh, itu pun healingnya bisa kentang lagi harap maklum. Apa nih yang terjadi kalau terus kita bangun di jam sahur, dini hari? Ada aktivitas dikit-dikit gitu di situ. Kita masuk makan dikit, minum secukupnya. Ternyata apa coba? Polanya agak berubah. Ini masih diteliti terus, belum benar-benar jadi konsensus pakar, tapi ada yang menteorikan gini nih, kecenderungan pertama, itu jam kortisol berubah, bergeser ke arah siang atau sore, manakala kita sahur terus fasting. Kecuali kalau habis sahur terus makan, giling aja terus sampai jam 12. Wah, wong edan sih kalau kayak gitu. Silakan dicek AI nih kalau belum yakin. Kenapa terjadi pergeseran? Karena pas kita bangun jam sahur,
CBD tidak benar-benar turun ke titik minimal yang biasanya, tapi suhu minimalnya itu rada menaik. Nah, kalau dianalogikan dengan kompor ini belum sempat dingin bener udah dinyalain lagi. Dan karena nurunnya nggak setajam suhu terendah yang biasanya juga lah, kemungkinan yang bikin kortisol tidak terus terpicu untuk spike saat matahari bersinar. Nah, lalu, naiknya suhu inti atau CBD pun akan cenderung lebih smooth nih, sesuai garis hijau. Menurut saya teori ini masuk akal ya, karena kalau pakai bangun sahur rasa-rasanya tuh seharian kan jadi beda. Silakan aja nih buat yang sering bangun sahur untuk testimoni. Pola malam pun bisa berubah kalau pola fasting dan sahur dijalani dengan benar dan menyenangkan. Ya, kalau udah kena stres positif di jam sahur ya, saat maghrib tuh biasanya adenosin udah ngegas lebih cepat. Di jam buka, beduk maghrib biasanya muncul kegembiraan alami, ya. Nah, ini terus dibarengi dengan hormon endorfin. Itu pun menambah sensitivitas otak kita terhadap tumpukan adenosin. Nah, maghrib, habis buka, otomatis biasanya ngantuk tuh. Di satu sisi ini belum waktunya melatonin membuncah, tapi di sisi lain ada penggantinya yaitu endorfin tadi yang notabene bisa juga dibilang hormon healing. Hmm. Gak ada nasi uduk, lontong sayur pun maknyus. Begitulah kalau istilahnya para penikmat sarapan. Nah, selagi belum ada melatonin, endorfin kenceng, jadi healingnya nggak kentang. Terus di akhir malam, healing yang dibarengin hormon melatonin dan hormon pertumbuhan pun akan lebih mantap. Karena biasanya saat kita puasa, fasting, hormon pertumbuhan saat malam cenderung lebih ngegas. Terus lagi, belum sempat suhu inti atau CBT ngedrop ke titik terendah, kita bangun sahur lagi untuk siap-siap fasting hari berikutnya. Jalur hijau bagus nih jadinya. Dan ini bisa menjadi hari-hari tipikal saat orang-orang muslim puasa fasting, saum Ramadan, atau saat puasa 3 hari berturut-turut gitu. Cuman sekali lagi ini orang-orang muslim jangan sombong. Dan yang bukan muslim, jangan a priori duluan. Wah, gue bukan muslim, gak ada urusan. No, ini tuh relatif universal, sebagaimana tadi kita sebutkan. Soal endorfin dan kegembiraan yang meluap tuh, gak usah didebat lah ya. Jarang sih ada yang bilang, wah kok udah buka sih, puasanya lagi asik nih. Nah, saya belum pernah denger sih ada yang kayak gitu. Nah, buat yang rutin ngikutin kanal sini, mestinya dari gambar ilustrasi ini bisa merenungkan tuh, adanya kemungkinan dampak healing yang lebih dalam. Ya, tapi di sini ada catch-nya ya. Healing yang lebih dalam itu bisa gagal untuk kita syukuri dan kita optimalkan kalau kitanya akan minum kebanyakan. Berdasar syariah ya, yang harus dibanyakin di jam sahur, itu berdiri dan berdoa istighfar kepada Allah, sedangkan makannya, minumnya porsinya kecil aja. Di biara-biara dan biara-biara yang punya tradisi bangun dini hari, benang merahnya juga sama. Demikian juga saat buka puasa maghrib. Itu pun kalau makan minumnya kelewatan, menimbulkan stres yang mengofset dampak bagus dari endorfin. Jadi di situ ada ujian kesabaran lagi. Oke deh, sekian dulu. Terima kasih.